Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manfa'a fi ulumi fi darain amin. Bakin bizatihil ulya, kekal dengan zatnya yang tinggi. Aida imul wujudi la yaqbalul fana'a, artinya yang senantiasa wujud, senantiasa ada, yang tidak menerima ia akan fana, akan hancur. Jadi enggak ada hancur, kekal. Khallaqun ay kasiru izharil mawjudati bi qudratihi, artinya kasiru izharil mawjudati, yang banyak menampakkan segala yang mawjud, yang ada, bi qudratihi, dengan kuasanya. Jadi Allah tuh yang banyak menampakkan segala yang mawjudat dengan kuasanya, yaitu menciptakan Allah. Ya, manusia aja macam-macam tuh model-modelnya, binatang, pohon-pohonan. Wa kasiru takdiri kulli wahidin bi miqdarin muayyanin bi iradati, dan yang banyak mentakdirkan setiap seseorang dengan ukuran yang ditentukan dengan kehendaknya. Ya, semua masing-masing tuh punya ukurannya. Ya, enggak sama semua tuh. Kayak kita manusia ini enggak ada yang sama nih. Sekalipun kembar enggak ada yang sama. Oh, ada orang sama. Ini orang kayak yang di sono sih. Enggak taunya dia ada kelainan gen, ya, ada sakit. Ya, ada sakit. Oh, ya, ada sakit. Nah, itu lain lagi tuh. Razzaqun ay khaliqul arzaqi, artinya yang menciptakan segala rizki. Awil murtaziqati, ya, yang memberikan rezeki. Ya. Awil murtaziqatu, ya, awil murtaziqatu, atau yang memberikan rezeki. Wa musinuha, yang menyampaikannya rezeki, ilaihim, kepada mereka. Wasmur rizki la yakhtassu bil ma'kuli, nama rizki itu enggak tertentu dengan yang dimakan, dengan makanan. Wal masrubi, dan yang diminum, minuman, enggak tertentu. Rizki artinya yang namanya rizki bukan hanya makanan, bukan hanya minuman, bal kullu ma naf'u man tafa'a bihil, ya, hayawanu, bahkan setiap sesuatu yang bermanfaat dengannya oleh hewan, min makulin, daripada makanan. Yang bermanfaat buat hewan, apa aja yang bermanfaat buat kita itu rizki. Min makulin, daripada makanan, bermanfaat buat kita, rizki namanya. Wa masyrubin, minuman, rizki, bermanfaat buat kita, rizki. Wa malbusin, pakaian, rizki. Wa ghairiha, dan lainnya, yang dipakai dan lainnya. Yang manfaat kita, buat kita. Jadi sesuatu yang enggak ada manfaat berarti bukan rezeki. Sakit manfaat enggak tuh? Dengan sakit ingat kepada Allah. Tadinya ya Allah sombong banget,
Itu sakitnya bisa mendatangkan rahmat, jadi rizki. Tapi kalau sakitnya bikin sombong, wah ini kebangetan ya. Ya kebangetan. Sakit bukannya minta doa, nasihatin orang ya. Kata yang sehat nih gua. Bukan minta doa. Ada sombongnya kebangetan yang begitu. Wa min a'zami rizki at-taufiqu li ta'ati. Ya, dan di antara paling besar rezeki adalah taufik untuk taat. Itu orang sakit. Ketika dia sakit, bikin dia sadar. Ya Allah, saya ngapa sombong banget ya. Saya bodoh aja sombong, bagaimana pintar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Emang ada orang begitu? Banyak. Udah bodoh sombong, ngajarin yang pintar. Sama orang miskin sombong, emang ada? Ada, banyak. Yang bodoh apa yang miskin sombong. Ya, ini kan kebangetan. Orang miskin yang ngajarin orang kaya. Ini kalau nyari duit begini. Kebangetan sombong itu. Ya, tapi banyakkan orang yang bodoh sombong daripada yang miskin sombong. Wa rizqu kismani, rizki terbagi dua. Zahirun, yang zahir, wa wal aqwatu, yaitulah makanan-makanan pokok. Wal ad'imatu, dan makanan-makanan yang secara umum ya. Wa dzalika lil abdani, dan makanan itu untuk badan tuh semuanya tuh. Makanan pokok dan makanan yang secara umum. Wa batinun, yang kedua batin. Wa huwal ma'arifu wal mukasyafatu, yaitu ma'rifat dan mukasyafah. Dengan sakit jadi ma'rifat. Ya. Dengan maksiat jadi ma'rifat, tapi jangan disengaja maksiat. Artinya ketika dia melakukan kemaksiatan, dia tobat, ya Allah aku enggak lagi, nangis. Ini berbuat maksiat, berbuat lagi, itu bencana ya. Ya. Itu Fudail bin Iyad kan tadinya kan perampok ya, jadi ya seorang yang ma'rifatullah. Wahyal ma'arif, yaitu ma'rifah, diberikan ma'rifah oleh Allah. Siapa aja bisa diberi. Kita jangan membatasi. Ya, ini kalau kita membatasi, model dia aja dapat, itu namanya kita sombong tuh, ya, memonopoli namanya. Siapa aja, kalau Allah pengen kasih, bisa. Makanya jangan sombong kita ya, rendah diri. Apalagi kita orang bodoh, bukan orang kaya, bukan anak kiai, bukan ya, macam-macam nanti ya. Merendah diri, tahu. Kalau emang emas pasti bakal ketahuan nanti, enggak sekarang, nanti. Yang naikin kita itu bukan manusia, tapi Allah. Yang naikin kita itu Allah, bukan manusia. Kamu mau bagaimana supaya enggak, baru-baru doang paling sononya redup. Ya paling kata kamu doang, kamu terkenal
orang nggak kenal kamu. Kenal nggak? Emang enggak kenal. Oh, jatuh kan? Kenal saya nggak? Gampang aja jatuhin. Enggak, saya nggak kenal. Itu ya. Gampang jatuhin orang tuh. Dia ngaku terkenal itu kan. Kenal saya enggak? Kenal saya enggak. Yang ditanya orang ngerti. Enggak kenal saya, langsung nyungsuk itu. Iya, jadi batin itu ma'rifat. Orang pengen, Allah pengen kasih, siapa aja bisa dikasih ma'rifat. Wal mukasyafatu mukasyafat. Ya, dikasih sama Allah mukasyafat. Ngerti, bisa ngerti, kesingkap semua. Wa dzalika lil qulubi wal asrar, demikian itu adalah bagi hati dan rahasia. Masya Allah. Wa'lam, ketahui olehmu annahu ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala yusilu rizqa, Allah ta'ala akan memberikan rizki ila jami makhlukati, kepada semua makhluk-makhluknya. Siapa aja? Loh, semua makhluknya, baik rizki zahir maupun rizki batin. Ila jami makhlukati, semua yang Allah, tentunya Allah pengen kehendaki. Siapa yang ingin dikasih, makanya jaga hubungan kita kepada Allah. Pesan saya, jangan sombong. Jangan sombong. Penyakit itu, penyakit banget itu, menghalangi kita mendapati kemuliaan. Jangan sombong, jangan pelit. Apalagi dipanggil Ustadz, Pak Kiai, apalagi. Jangan sombong, jangan pelit. Karena orang yang sombong, yang pelit itu biasanya enggak dapat. Wa inna min asbabi sa'atir rizki kasratus sholati. Dan sesungguhnya di antara sebab-sebab rezeki, di antara sebab-sebab luasnya rezeki adalah banyak sholat. Masya Allah, banyak sholat. Makanya jangan ditinggalin sholat sunat, paling kagak rawatib. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jangan enggak. Oh, jangan kagak ya. Kalau masih malas, paksakan. Emang ada orang sembahyang dipaksa? Ada. Dirinya sendiri malas paksain. Nah, itu maksudnya begitu. Malas paksain. Ntar lama-lama jadi ya, semangat, enggak enak ninggalin itu aja loh. Qobliyah, ba'diyah, jangan enggak tuh ya, paksain. Kenapa? Min asbabi sa'atir rizqi, sembahyang itu bukan berarti sembahyang jadi kaya, bukan. Jeg. Insya Allah ntar dengan kita sembahyang, Allah kasih apa? Allah kasih inspirasi. Dia akan menjadi orang yang inspiratif. Allah kasih dia pemikiran yang cemerlang. Masya Allah.
Jadi apa? Oh buat ini, oh buat itu, begitu. Bukan habis sembahyang jatuh duit gubrak, bukan begitu. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal afiyatu littaqwa. Perintahkanlah keluarga engkau dengan salat, wastabir 'alaiha, sabarlah engkau atas salat. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta kepada engkau rizki, nahnu narzuquka, masya Allah, janji Allah nih, kami akan berizki engkau. Ya. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Nahnu narzuquka, kami akan berisi engkau. Jadi yang susah-susah rajin sembahyang dah. Masya Allah. Apalagi dia udah kaya, dia rajin sembahyang. Masya Allah, padahal udah kaya, rajin sembahyang. Kenapa? Pengen syukur sama Allah. Ya. Waktu itu ada satu cerita, emak saya dulu, lagi saya masih belum nikah dulu, masih muda itu, masih muda. Lagi masih saya di Kampung Rawa itu. Ada seorang pemulung, padahal pakai kopiah, pakai songkok hitam, jadi pemulung. Dia pemulung di jalan-jalan, masuk ke rumah, mungut-mungutin apa namanya, botol aqua yang bekas itu. Dia masuk ke rumah saya itu ada emak saya, ada saya. Tiba-tiba emak saya ngomong, tiba-tiba aja, saya kayak heran juga itu. Makanya Pak, sembahyang Pak, kayak tahu emak saya itu, dia tuh kagak sembahyang, padahal pakai songkok hitam. Kan cakep, pemulung pakai songkok hitam, aduh, kayak Pak Ustadz. Cakep bener kayak orang sembahyang kan. Tapi kata tepat, emak saya itu tepat bahwa orang itu nggak sembahyang. Buktinya mana? Ketika emak saya bilang, makanya sembahyang Pak, makanya sembahyang Pak, masya Allah. Apa dibilang? Langsung dijawab, kalau sembahyang bisa jadi kaya, saya mau sembahyang. Oh, berarti kan dia nggak sembahyang. Masya Allah. Itu yang saya heran tuh, mas saya bisa tahu itu. Padahal pakai songkok hitam. Saya kaget, bisa tahu itu emak itu. Berarti mas saya benar, berarti dengan sembahyang bisa jadi dapat rizki, min asbabi sa'atir rizki. Masya Allah. Ya, ini jangan sampai enggak sembahyang ya, sunat. Jangan sampai enggak sembahyang sunat, qobliyah ba'diyah. Jangan sampai enggak. Wal akibatu littaqwa, dan akibat itu bagi orang yang takwa, akibat yang baik. Jadi orang yang takwa akan mendapati akibat yang baik, soleh, masya Allah. Walaupun nggak pinter, apalagi pinter. Dia si orangnya nggak pinter, tapi orangnya masya Allah takwa benar.
bener banget, entar jadi pinter. Apalagi orang yang pinter, cerdas, takwa, masya Allah, cakep. Orang yang nggak pinter, takwa, jadi pinter. Wassalatu wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini diantara sebab-sebab rezeki ya. Ya. Tadi kasratus shalah. Dan wassalati ini ya, atau aja kasratus sholati wa kasratus sholati wa kasratus sholati wassalami, banyak salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal istighfari, dan banyak istighfar, wassalati wassalami ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal istighfar, banyak istighfar, banyak salawat Nabi, banyak istighfar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyak sholat, banyak sholawat, banyak istighfar. Amin. Al-Fatihah.